Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adi Membumi, seorang tabib tradisional dan seorang praktisi kesehatan alternatif dan holistik yang sudah praktek kurang lebih 10 tahun dan sudah melayani 25.000 pasien. Jadi kalau misalkan teman-teman ini terjadi anxiety ya dalam tempat keramaian, jadi ada beberapa cara praktis yang bisa dilakukan selain daripada metode pernafasan tertentu, bisa kita lakukan gerakan-gerakan tertentu yang itu bisa membantu untuk meredakan kecemasannya. Nah ini ada dua cara. Yang pertama adalah menggosok-gosokkan tangan kita teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak ngerasa nyaman, area perut kita nggak terasa nyaman, kemudian jantung kita berdebar-debar, kemudian kita merasa kurang nyaman dengan perasaan kita atau kecemasan berlebihan itu datang. Nah, kita bisa mengantisipasi atau bisa menghilangkan permasalahan anxiety ini dengan cara menggosok-gosokkan area telapak tangan kita. Ya, mungkin bisa dikatakan 15 menit sampai 20 menit sampai terasa hangat. Tujuannya hangat ini untuk memberikan relaksasi, teman-teman. Selain menggosok-gosokkan tangan, sebenarnya ada cara juga, ya. Cara kedua ini juga cukup relevan untuk membantu teman-teman lebih rileks. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menekan area, ya, di area antara jari jempol dan jari telunjuk, teman-teman. Nah, bisa di area sini pijatannya. Nah, ditekan aja. Kecemasannya makin kerasa, makin kenceng nekannya. Nah, ditekan-tekan aja, ya mungkin sekitar 10 detik, habis itu bergantian. Sampai kapan? Sampai benar-benar rasa kecemasan itu tergantikan dengan rasa sakit di area tekanan yang teman-teman tekan nih. Ya, jadi kalau misalnya cemasnya makin gede, ya makin gede aja tuh. Nanti lama-kelamaan sistem saraf kita akan terfokus ke rasa sakit akibat dari tekanan ini. Gitu. Jadi sehingga nanti rasa kecemasan kita akan berkurang. Sistem kerjanya itu seperti kalau kita gatel, kita garuk tuh. Jadi gatalnya nggak hilang, tetapi saraf otak kita tuh merespon dengan garukannya. Nah itu cukup membantu untuk meredakan kecemasan berlebihan akibat dari GERD yang teman-teman alami. Seperti itu. Baik, kalau untuk gerakan yang membantu untuk mencegah ataupun membantu mengurangi dampak dari anxiety ini ataupun dampak dari permasalahan lambung dan sistem pencernaan teman-teman itu bisa dengan cara merentangkan kedua tangan, dinaikkan saja teman-teman. Nah, dinaikkan, ini bagusnya di jam pagi. Tujuannya untuk apa? Agar otot-otot ya di area bahu, kemudian di area dada ini bisa berkembang dengan sempurna, teman-teman. Jadi bisa rileks, kemudian dibuka ke area atas seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan rutin, teman-teman. Dan ini tidak ada efek camping. Ya. Kemudian bisa juga setelah meregakan seperti ini, bisa dilakukan dengan teknik nafas tadi. Bisa dikombinasikan. Jadi tarik nafas dalam-dalam. Kalau tadi cara praktis di awal tadi ya, itu 7 detik, mungkin ini lebih lama, teman-teman. Lebih dalam lagi. Habis itu dia dikeluarkan udara ya dari perut itu bisa lebih keras gitu. Dan itu tanpa efek samping, teman-teman semuanya. Dan itu bisa dilakukan secara rutin untuk orang yang belum terkena GERD ataupun anxiety ataupun orang-orang yang sudah mempunyai anxiety ataupun kecemasan berlebihan, seperti itu. Nah, kalau dari kasus yang sudah kita tangani, ini cukup mencengangkan teman-teman semuanya. Karena kalau kita hitung 25.000 orang yang sudah kita tangani, itu kasus permasalahan pencernaan itu bisa lebih dari 7 sampai 8.000, teman-teman. Nah, ini kita bisa melihat dari beberapa pasien-pasien kita yang mereka itu memiliki masalah pencernaan, itu akibat terbesarnya dari gaya hidup. Ya termasuk tadi makan makanan instan, kemudian juga tadi gaya hidup yang terburu-buru sehingga kita tidak bisa mindful eating, teman-teman. Kita makan
dalam keadaan terburu-buru, kita tidak bisa menikmati, tidak bisa melumat makanan itu sehalus-halusnya. Nah, itu mengakibatkan ya sistem pencernaan bermasalah, lambung luka, yang mengakibatkan orang-orang bisa terkena permasalahan pencernaan yang lain seperti itu. Kalau untuk rekomendasi obat herbal ataupun tumbuh-tumbuhan herbal khususnya yang ada di Indonesia dan mudah dicari di Indonesia, itu paling banyak itu menggunakan yang namanya kunyit. Ya, ada kunyit putih, ada kunyit biasa gitu ya. Nah, jadi kunyit putih ini beberapa sumber mengatakan mereka itu memiliki anti radang. Nah, kenapa? Karena paling banyak kasus-kasus orang-orang yang memiliki asam lambung berlebihan, mereka punya tukak lambung atau mereka memiliki permasalahan lambung. Dalam beberapa pengobatan tradisional, mereka itu selalu menyelipkan yang namanya kunyit, teman-teman. Nah, kunyit ini memang berperan penting dalam membantu menetralkan asam lambung. Nah, jadi ataupun teman-teman juga bisa mengkonsumsi produk-produk herbal yang bisa mengandung ataupun yang sudah mengandung bahan-bahan yang saya sebutkan, yaitu kunyit ini, seperti itu. Nah, untuk rekomendasi ketika teman-teman itu khawatir untuk mengkonsumsi kunyit, ya takut nih takarannya nggak sesuai. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi produk-produk yang memang sudah luas diedarkan. Nah, salah satunya adalah produk VitaGuard nih. Jadi VitaGuard itu salah satu kandungannya ataupun komposisinya selain daripada madu ya ataupun alang-alang. Nah, ini mempunyai kandungan yang namanya kunyit. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, kalau apa? Kalau kunyit itu sudah dikenal hampir di seluruh Indonesia dan digunakan oleh beberapa daerah di Indonesia, berbagai budaya di Indonesia, itu sebagai salah satu obat herbal yang bisa menenangkan ataupun mengobati permasalahan lambung. Tapi tentunya kalau produk-produk yang udah beredar itu menggunakan takaran-takaran yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita dengan ataupun dari hasil riset yang sudah dilakukan, teman-teman. Produk VitaGuard ini selain daripada mengandung bahan kunyit, kemudian bahan madu dan lain sebagainya, rempah-rempah pilihan, ini juga ada tata caranya nih. Nah, tata caranya itu dengan mengkonsumsi madu VitaGuard itu 3 kali sehari, teman-teman. Nah, 3 kali sehari ini bisa dikonsumsi lebih bagusnya dan agar kita bisa mengejar manfaat yang lebih bagus dari madu VitaGuard, itu bisa dikonsumsi 15 menit atau 20 menit sebelum kita makan. Fungsi utamanya si VitaGuard ini adalah mengurangi ataupun membantu mengurangi permasalahan di area pencernaan kita. Nah, kenapa harus 15 menit sampai 20 menit sebelum makan nih? Jadi kalau misalkan nih teman-teman meminum madu VitaGuard sebelum makan, ketika nanti teman-teman lupa untuk menjaga apa yang harus dikonsumsi, maka madu VitaGuard ini selain membantu mengurangi permasalahan pencernaan, dia juga membantu mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh makanan-makanan yang sebenarnya itu nggak bagus untuk pencernaan teman-teman nih. Jadi kalau misalkan teman-teman perlu mengkonsumsi bahan-bahan herbal yang mengandung kunyit ataupun perlu mengkonsumsi bahan herbal kunyit, kemudian bingung produk apa yang paling direkomendasikan? Nah, saya sebagai konsultan terapi alternatif dan tradisional itu menyarankan madu VitaGuard. Kenapa? Selain daripada mengandung madu, dia juga mengandung kunyit yang sudah dipercaya di Indonesia itu bisa mengurangi permasalahan-permasalahan ataupun gangguan-gangguan di sistem pencernaan kita. Madu VitaGuard, bebas asam lambung, aktivitas lancar kembali.